Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya kepada teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Sebelum kita menonton video yang berikut ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu. Semoga channel ini makin berkembang dan makin sukses lagi dan bisa membantu orang banyak ya. Oke, selamat menonton. Salam. Jadi di sini ada yang curhat ke saya, Bang. Karena abang mempunyai channel yang namanya Solusi Hutang, saya boleh nanya nggak bang? Jadi pertanyaan dia itu, saya tidak ngutang di pinjol, kenapa tiba-tiba ada telepon yang meminta saya untuk bertanggung jawab? Ya. Dan habis itu ada lagi yang bertanya ke saya, dia memang tidak ngutang di pinjol sih. Saya tidak ngutang juga di pinjol, tapi tiba-tiba debt collector bilangnya bahwa uang si yang gagal bayar ini ada sama saya. Itu gimana bang menyikapinya? Apakah saya akan mempermasalahkan orang yang ngutang, atau malah ini justru akal-akalan dari debt collector sendiri untuk mengambil sebuah tagihan atau mengadu domba ya. Jadi di sini saya luruskan, semoga teman-teman yang masih otaknya masih cemerlang dan tidak terpengaruh oleh pinjol masih dapat berpikir dengan normal ya. Sebetulnya gini, Anda yang ditelepon oleh debt collector pinjol gara-gara teman Anda berhutang, atau gara-gara salah satu kerabat Anda atau famili Anda yang menghutang di pinjol, itu sebenarnya bukan salah mereka yang gagal bayar, melainkan itu adalah salah dari debt collector sendiri. Kenapa harus menghubungi Anda? Ya, itu yang pertama. Sebetulnya gini, kenapa debt collector itu bisa menelpon Anda dan menyatakan bahwa Anda yang bertanggung jawab? Di sini adalah sebuah marketing yang telah dirancang oleh perusahaan pinjol untuk mengambil sebuah tagihan ketika ada salah satu dari nasabah mereka yang gagal bayar. Ini adalah trik mereka loh, ya. Jadi apa yang harusnya Anda lakukan? Yang harusnya kita lakukan ketika ada salah satu kerabat kita yang ngutang di pinjol, terus dia gagal bayar, terus pihak pinjolnya menelpon kita, Anda cukup menjelaskan, tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Ya. Jika Anda merasa bahwa ada yang menghutang, terus saya dijadikan penanggung jawabnya, kapan kita bareng-bareng atau sama-sama ke tempat orang yang menghutang? Biar jelas. Katakan seperti itu. Kalau debt collectornya berani, berarti oke, berhadapan-hadapan dengan orang yang gagal bayar. Tapi kalau debt collectornya cuman bercerita, itu nggak ada. Saya pastikan itu cuman mustahil. Ya. Jadi gitu. Jadi apakah Anda harus menanggapi sebuah perkataan dari debt collector? Tidak harus. Karena debt collector ini hanya bisa seperti itu. Karena dia tidak mampu lagi untuk memproses orang yang gagal bayar ini secara hukumnya, makanya dia memanfaatkan Anda sebagai orang sekitar. Ya. Dan mereka membikinkan skenario seperti itu supaya Anda merasa emosi, Anda merasa marah, sehingga mau tak mau Anda pasti akan permasalahkan orang yang ngutang. Padahal mereka tidak tahu menahu soal Anda ditelepon oleh debt collector itu. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau ada salah satu dari teman kita yang gagal bayar di pinjol itu, jangan kita langsung menghujat mereka. Ya, kalau bisa tenangkan aja, Anda tidak perlu ikut campur urusan mereka. Tidak ada pidana bagi Anda, tidak ada pengaruh bagi Anda, itu cuman akal-akalan debt collector aja supaya ada terjadinya bentrok antara Anda dan teman Anda. Ya. Jadi itu sama dengan adu domba. Jadi ketika kita mendapatkan telepon yang seperti itu, sikapi dengan keras jika debt collector balik menghantam kita. Kapan perlu Anda pula yang menantang debt collector itu? Kapan perlu Anda bilang tidak tahu menahu urusan itu? Anda nggak perlu ikut campur. Ya. Karena tidak ada teman Anda yang menjadikan nomor Anda itu sebagai penanggung jawab dari hutang mereka. Ya. Jadi ini udah kebanyakan yang bertanya ke saya seperti itu. Jadi gimana, saya tidak ngutang tapi nomor saya selalu ditelepon. Saya disuruh membayar padahal bukan hutang saya. Ada saudara saya yang ngutang gitu. Ya. Jadi jangan sampai nanti lahir debt collector tambahan, Anda yang jadi debt collector. Ya.
Kalau Anda emosi, Anda tidak terima, otomatis Anda yang jadi debt collector. Jadi Anda tidak bekerja di pinjol, Anda malah ikut nagih sama saudara Anda. Anda malah ikut nagih sama teman-teman Anda juga ikut nagih sama kerabat Anda. Berarti Anda sudah menjadi debt collector tanpa harus bekerja di aplikasi itu. Ya, ini sudah bagian dari rencana pinjol, sudah dirancang semaksimal mungkin. Jadi gimana mereka mengambil suatu tagihan ketika orang ini berada di pelosok yang jauh mereka jangkau, yang sulit mereka takut-takuti, itulah gunanya. Jadi begitu juga bagi Anda sudah mengetahui bahwa cara penagihan pinjol seperti itu, jangan pernah Anda berharap lagi untuk meminjam di pinjol. Karena meskipun Anda tidak meminjam di pinjol, tapi link pinjol tetap masuk ke Anda. Itulah gunanya dia menyadap nomor-nomor orang yang ada di kontak Anda. Ya, nomor-nomor kontak yang disadap pinjol itu ketika kita pengajuan gunanya buat itu. Pertama buat promosi aplikasi mereka atau perusahaan mereka. Yang kedua untuk menakut-nakuti orang sekitar kita. Jadi kalau misalnya kita lancar di aplikasi itu, udah pasti dia akan promosi di nomor sebanyak apa nomor yang ada di kontak kita, sebanyak itulah yang dia kirimkan link sampahnya itu. Udah sama kayak debt collector itu kan, menyampah aja dia. Udah nggak diakui. Apabila ketahuan dia menagih atau kayak mana dia ditangkap polisi, makanya masih juga jadi debt collector. Ya ampun, hebatnya dari mana sih jadi debt collector? Sulitnya lahan pekerjaan, sulitnya lapangan pekerjaan sehingga Anda rela menjadi penagih hutang. Nggak harus seperti itu juga. Banyak kok penagih hutang yang makmur, banyak penagih hutang yang disenangi. Kenapa giliran sama Anda tidak disenangi? Berarti Anda kurang menjadi manusia, ya, kurang sempurna. Berarti separuh dari manusia Anda. Makanya cocok Anda itu dengan bahasa-bahasa binatang Anda itu, ya, buat Anda yang jadi debt collector. Ada pula yang mengaku orang Minang itu. Kami orang Minang tidak ada seperti itu, ya. Jadi Anda kalau jadi debt collector aja, jangan ngaku-ngaku orang Minang, jangan ngaku-ngaku orang Ambon, jangan ngaku-ngaku orang Papua, bikin jelek-jelek nama suatu daerah aja Anda. Makanya Anda tobat. Anda cari pekerjaan yang layak. Mendingan Anda ngumpulin botol-botol aqua itu daripada Anda jadi penagih hutang. Lebih disenangi dan disegani orang, dan orang kasihan juga melihat Anda. Tapi kalau Anda jadi penagih hutang, orang udah marah sama Anda, tidak ada yang kasihan melihat Anda. Jijik orang ketika berada di dekat Anda. Ya. Mungkin cuman itu dulu yang dapat saya sampaikan. Bagi teman-teman nanti yang mau curhat sama saya, silahkan di nomor di bawah ini, ya. Dan yang belum support channel saya, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini makin berkembang dan bisa membantu orang banyak, ya. Sekian dari saya, Medi Broni. Wassalam. Siang, sore, dan malam kepada teman-teman semuanya. Terima kasih telah mensupport channel Solusi Utang. Dan sebelum saya lanjutkan untuk video ini, silahkan bagi teman-teman yang belum support channel ini, silahkan di support dulu dengan cara di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman yang lainnya. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, ya. Sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.